Pengeboran pertama bukti sejarah di Indonesia itu pengeboran pertama itu di sini. Namanya itu Kawah Kereta Api. Itu dibangun tahun 1926. Itu apa? Kereta api itu kayak kereta apa gimana? Jadi nama Kawah Kamojang itu ada seorang perempuan yang jelek. Dia mandi di sini, namanya Kawah Kahuripan. Jadi glowing. Jadi Kawah Kamojang itu sebenarnya Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mang Ucup. Kebetulan kali ini, sore ini berada di The Glorious Karakter Kamojang. Apa itu DGCK? Mari kita berkenalan dengan beliau, seorang pengelola. Nanti jabatannya apa, siapa beliau, mari kita berkenalan. Sampurasun, Kang. Sampurasun, Kang. Nepangkeun sim kuring Ucup. Nepangkeun nama saya Ari Somantri, asal Garut. Saya di sini sebagai koordinator pelayanan di The Glorious Creator Kamojang. Kebetulan saya dari tim Ibun Kreatif Karang Taruna Podcast Ibun, Kang. Hatur nuhun karena penampianana di sini. Sami-sami, Kang. Mungkin izin sebelumnya mau mengeksplor dari tadinya ya, berkenalan dengan kalau masyarakat Ibun itu awalnya mengenalnya Kawah Kamojang. Betul. Sekarang DGCK. Betul. Nah, apa itu Pak Ari? DGCK itu? Saya jelasin dulu, Kang, ya. Ya. Terkait Kawah Kamojang. Jadi Kawah Kamojang emang udah ada dari dulu. Kawah Kamojang ini berada di pengelolaan Kementerian Kehutanan, Kang. Masih di bawah pemerintah, di bawah UPT-nya itu Balai Besar KSDA Jawa Barat. Nah, ganti nama atau ganti brand menjadi The Glorious Creator Kamojang itu melalui Koperasi Alam Lestari. Masih di bawah Balai Besar KSDA Jawa Barat. Itu koperasi miliknya Milik Balai Besar. BBKSDA. BBKSDA. Tuh. Nama The Glorious itu artinya kejayaan. Jadi The Glorious itu kejayaan, kreator itu kawah, Kamojang itu tetap nama Kamojang. Jadi Kawah Kejayaan Kamojang. Nah, seperti itu. Gitu sih, nama The Glorious itu. Itu pengelolaan DGCK dari kawah itu dari tahun berapa? Nah, terkait dari Kawah Kamojang ke The Glorious, kita itu baru dibangun itu 11 November di soft opening 2023. Jadi kita berjalan mau 2 tahun ini sekarang, kan. Ujung ulang tahun. Amin. Ulang tahunnya Amin. kapan? 11 November 2025. Agustus, September, Oktober. Sebentar lagi. 4 bulan lagi ya. Betul. Mudah-mudahan kami bisa diundang ya rekan-rekan di sini di GD. Nanti saya undangkan aman khusus. Siap. Kita podcast lagi ya. Oke, siap, Kang, siap. Mudah-mudahan. Oh iya, Pak Ari, keunggulan dari DGCK ini Sebenarnya kalau keunggulan dari kita itu pertama ya, Kang, ya. Kita itu berada di Taman Wisata Alam. Namanya Taman Wisata Alam itu kan di sini itu hutan, Kang, masih alami. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini itu ada namanya air panas. Asli belerang. asli belerang. Asli belerang. Karena pengelolaan di sini, semua kolam yang ada di sini, kamar sama kolam, itu kita langsung nggak pakai filter. Jadi dari pusatnya kita alirkan ke kolam-kolam, itu dipakai langsung. Jadi alami langsung. Alami semua. Nggak ada di filter atau dijernihkan dulu, nggak ada, Kang. Nah, untuk DGCK ini kan ada tadi pengelolaan oleh koperasi. Ini berapa hektar, Pak Ari? Ini total keseluruhan yang dikelola itu 20,6 hektar. Yang jadi destinasinya? Ya itu semua. Semua. 20,6 hektar. Tapi kalau Taman Wisata Alamnya saya kurang tahu. Itu kan pengelolaannya beda ya, Balai Besar KSDA Jawa Barat. Tapi yang dikelola 26, di DGCK itu 20,6 hektar. Kalau kalau dulu kan cerita orang-orang tua itu di sini ada pengeboran ya. Nah, oke. Nah, ada juga kalau tidak salah informasi itu ada semacam kalau masyarakat lokal dari Kamojang itu kayak mau menjelang Idul Fitri, mereka tuh mais tuh mepes ikan katanya di kawah. Ya. Itu betul. Betul. Jadi gini, sebenarnya dulu itu ini
belum A1 Kang ya. Saya dapat cerita ini tuh dari masyarakat sekitar sini. Jadi nama Kawah Kamojang itu ada seorang perempuan yang jelek. Dia mandi di sini, namanya Kawah Kahuripan. Jadi glowing. Jadi Kawah Kamojang itu sebenarnya ada mistis-mistisnya Kang. Pertama itu, yang kedua di sini juga suka dipakai terkait buat makanannya. Pepes ikan itu gitu kita digali Di kawah. tapi bukan kawah yang istilahnya yang nyembur, bukan. Jadi di tanah-tanahnya yang panas. Itu nggak bau ke? Enggak, justru itu jadi ciri khas makanan di sini. Termasuk sekarang pengelolaan The Glorious Crater Kamojang itu ada yang namanya makanan pepes kawah. Ikan, Bukan, ayam. Kalau Sunda nama ayam kawah. ayam kawah. Iya, Jadi pais ayam tapi di kawah. dikukusnya di kawah. Itu berapa jam Pak? Itu Fahri? kalau tergantung, kalau 1 kilo cukuplah setengah jam. Tapi kalau banyak bisa sampai 1 sampai 3 jam. Itu kualitas sama dengan yang di Presto berarti? Sama persis. Nah, kali-kali kita minta khusus spesial dipepeskan lauk. Boleh. Nanti kita sediain ke tim Presto di sini. Mungkin ini ada ide ya, menjelang kalau Idul Adha, Idul Fitri kan suka bikin ketupat. Mungkin aja kan bisa itu diumumnya di sini gitu. Kalau ketupat boleh dicoba Kang. Karena belum pernah nyobain nih kalau ketupat itu. Tapi kalau seperti pepes, kambing guling pernah di sini, pernah nyoba. Tapi tidak berubah citra ya? Enggak berubah cita. Tetap matang. Itu yang pertama terkait makanan. Kalau yang disebut tadi pengeboran, emang di sini itu Kang pengeboran pertama bukti sejarah di Indonesia itu, pengeboran pertama itu di sini. Namanya itu Kawah Kereta Api. Itu dibangun tahun 1926. Itu apa? Kereta api itu kayak kereta apa gimana? Fahri? Dulu juga ini juga saya mendengar ya dari masyarakat di sini itu bunyi. Oh, bunyinya Seperti kereta api. Oh, dikira Lokomotif, kereta api lokomotif. Zaman dulu kan lokomotif. Kalau sekarang kan udah pakai listrik. Kalau dulu kan nggak ada. Oh, dikira kami tuh kawah yang panjang kayak kereta. Jadi bunyinya aja seperti kereta api. Tweet. Seperti itu Kang. Oh, dibunyikannya itu alami Kalau apa pakai dulu alat? masih alami, tapi kalau sekarang pakai alat bantu Kang. Pakai bambu. Iya, pakai bambu. Kita gimana ya? Bahasa Sunda itu ditekan-tekan. Ke uap terus bunyi. itu. Ya, ke uap itu terus bunyi. Nah, Itu bukti sejarah di sini. Nah, kalau untuk saat ini dengan pengelolaan The Glorious ini, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan oleh pengunjung di sini? Nah, terkait yang sudah di-upgrade ya, namanya jadi The Glorious Crater Kamojang. Pertama kita, kalau dulu kan nggak ada apa-apa di Kawah Kamojang itu. Hanya main, botram, Ya, terus kawah. nogangnya di kawah hujan gitu, lihat kawah kereta api. Kalau sekarang kan yang pertama ada resto, ada kamar berenang private, ada kolam. Kalau maaf, potong dulu biar tidak lupa. Itu kalau kamar private berapa kamar? Nah, kalau kamar itu ada 8. 8. Terkait tiketnya tadi saya jelasin. Ya. Fasilitas dulu semua Kang ya. Boleh. Yang pertama Nanti ada untuk informasi pemirsa bisa. ada Kang. Siap. Ini yang pertama fasilitas pertama itu ada kamar berenang private, itu ada 8 unit. Terus ada kolam outdoor dan semi outdoor. Yang outdoornya itu namanya di kawah hujan. Di sini namanya di Ruana Pool. Terus yang ketiga itu ada jembatan miniatur, jembatan kuning di daerah kawah hujan juga. Terus yang keempat ada jembatan goyang. Jadi goyang jembatannya Kang. Itu juga ada di Itu aman, kawah hujan. jembatan goyang? Aman Kang. Goyang. Goyang kiri kanan. Jadi seperti goyang aja Kang. Kalau kita jalan itu goyang. Ke kiri ke kanan Ke kiri ke goyangnya. kanan. Seperti Oh, itu. tidak ngemplar ke depan? Enggak Kang. Oh, kurang Abdul kalau Nah itu Boleh. panjangnya itu 30 meter. Kurang lebih. Jadi aman. Itu kapasitas buat 100 orang sih maksimal. 100 orang buat sekali Dengan bobotnya 55 kilo. 55 Iya. kali 100. Ya masih aman lah Kang. Oke. Terus lanjut ya Kang ya. Iya, Itu siap. ada view deck. View deck itu perbatasan antara Garut dan Bandung. Di view deck itu. Jadi tempat foto backgroundnya itu langsung ke hutan Kamojang di sini. Terus kita masuk lagi ke jungle track. Nah, jungle track itu panjangnya kurang lebih 200 meter. Jadi jungle itu masuk ke hutan sedikit. Jadi antara batas TWA dan cagar alamnya. Gitu. Jadi bisa biar lihat ekspor. Di sini itu flora dan fauna yang ada di sini. Masuk ke hutan. Udah masuk ke hutan, kita ada yang namanya jembatan Glory Bridge. Itu Glory panjangnya 77 meter. Nah, itu si jembatan itu
Itu bawahnya itu langsung view-nya ke Kawah Kamojang. Yang disebut Kawah Kamojang itu view-nya itu di The Glory Beach di sana. Panjangnya 77 meter, ketinggiannya itu kurang lebih 20 meter. Bang. Nah, kalau gitu nanti kami minta izin, Mari sambil lihat-lihat, mana tadi jembatan goyang, Boleh. mana Kawah Kamojangnya, mungkin minta izin untuk jalan-jalan. Ya? Siap, nanti saya ajak Pak. Mungkin ada lagi? Ada lagi, masih banyak. Oh, ya. Nah, udah dari sana, tembus ke resto utama. Kita juga ada resto di sana. Ada resto utama. Udah resto, turun ke tangga, balik lagi ke parkiran. Jadi posisinya itu kita ngeliling. Itu khusus yang one day trip. Nah, di samping itu kita ada penginapan nih sekarang. Nah, penginapannya itu ada 2 tipe penginapan. Yang pertama glamping dan yang kedua camp tent atau tenda. Nah, glamping posisinya bisa dilihat ya di backgroundnya ini yang disebut glamping. Boleh. Oh, ini Nah, glamping. Ini glamping. Kita ada 10 unit. 10 unit di sini. Ini fasilitasnya seperti di hotel kan, dalamnya itu. Tapi modalnya glamping. Kan arti glamping itu glamour camping. Ya. Jadi agak glamour gitu kan. Kamar mandinya di dalam, terus ada amenities, handuk, udah nyaman lah. Nah, kalau terkait harga, paling saya mohon maaf gak bisa Ya, cerita, nanti disampaikan lewat presi saja lah, Siap, Kang ya. siap. Gitu. Oke, yang kedua itu ada tenda Kang, camp tent. Kita tenda juga ada 2 tipe. Yang pertama tipe yang masuk 2 orang, yang kedua tipe yang masuk 4 orang. Kita itu ada beda-beda nama. Yang masuk 2 orang namanya tipe Cakrawala, camp tent Cakrawala. Yang di sini itu yang masuk 4 orang itu tenda Jamuju namanya, camp tent Jamuju. Nah, ada yang baru juga di sini. Yang barunya itu apa? Ada namanya camper van. mobil ya. Betul. Itu kapasitas berapa mobil? Nah, yang masuk mobil sekarang kecil? itu yang VIP-nya lah Kang ya, yang ada colokannya sama view-nya enak, kamar mandinya ada, itu ada 8 unit. Oh, tapi kalau ini Pak Ari, kalau mobil sendiri udah dimodifikasi dan bisa Karena kita bukan khusus camper van bener-bener, Ya. tapi kalau mobil seperti mohon maaf nih Avanza atau mobil-mobil minibus yang bukan camper van, bisa itu ke sini. ya, Peruntukannya seperti itu. kebetulan kami juga kan punya komunitas Ya. camper van, Boleh, mungkin kan? Bisa kolaborasi. itu ada harga khusus nggak? Pokoknya kalau terkait ke Akang itu ada harga khusus. Nanti bisa bisik-bisik lah Kang. Nanti bisa bisik-bisik. Ya buat rekan-rekan Betul. semua dimanapun Anda berada, khususnya tadi komunitas camper van, silahkan datang ke DCK ini. Ya boleh Kang. Ada fasilitas khusus. Ada. Nanti kita saksikan. Siap. Mungkin ada lagi tadi, Mari. Yang Jamuju ya. Ya. Yang Jamuju posisinya di sini itu buat 4 orang, itu juga sama seperti yang tadi saya sebutkan yang di Cakrawala. Cuma yang ngebedainnya itu kalau mindset orang camping itu kan hanya tenda biasa Kang ya. Kalau di kita itu camping nyaman. Camping nyamannya itu di dalamnya udah ada kasur, kita sediakan sleeping bag, terus bantal, amenities, handuk, sikat gigi, sama satu lagi kopi corner. Itu Nggak ada kopi- yang tempat lain. Gimana kamu? Nah, terkait kopi corner ya. Kopi corner itu udah disediain juga, Kang. Ini tenda. Tadi di depan itu ada tempat kopi. Itu udah disediain kopi, teh, gula, dan dispensernya. Jadi tinggal ngambil aja nih. Tinggal minum. Tinggal minum. Nah, terkait kopi khusus nih, kan kebetulan Kamojang itu terkenal Betul. dengan kopinya. Betul. Kalau produk-produk kopi yang dihidangkan di DGCK ini, Justru ngangkat namanya Kamojang. Kita kopi Kamojang semuanya dipakai di sini. Cuma kalau terkait siapa-siapanya kan banyak ya Kang Ya, ya, di betul, sini betul. itu saya nggak bisa menyebutkan nih gitu kan. Tapi Kamojang kopinya itu kita asli sini. Arabica. jadi dari hutan Kamojang. Dari Kamojang di sendiri. sini. Termasuk pegawainya. Semua pegawai 90% itu pegawai Kecamatan Ibun atau sekitar masyarakat sini. Hebat. Gitu, Bang. Apresiasi ini khususnya. Oh. Kalau mengenai tadi terkait dengan karyawan, nah barangkali nih kan suka usudon kalau Ya. di kampung gajinya genwe hadapan nah. Enggak. Kalau ini UMR UMR. enggak ya UMR Kang. Termasuk di sini pun kita menerima pertama penerimaan buat yang pegawai sini itu nggak perlu artian punya udah kerja lah gitu. Ini semuanya dari nol. Termasuk anak-anak muda ada semua umur 22 tahun ke bawah. tapi di sini dilatih nanti ya. Dilatih di sini. Sertifikasi juga kalau nggak salah ya. Betul. Betul. Gitu Kang. Boleh. Nah, kita merintis dari nol nih bener-bener membangun GCK itu dari pegawainya, dari manajemennya, dari nol semua. Ini berarti jalan ke 2 tahun ya? Jalan ke 2 tahun. Nanti 11 November 2025 kita ke 2 tahun. Nah,
Jangan lupa nanti udang kami. Siap, pasti itu. Untuk kopi bersama. Aman Kang. Pasti Kang. Oke. Oh ya, terkait tadi destinasi, kalau atraksi khusus ada nggak di sini? Nah, kalau atraksi khusus kita emang belum ada. Cuma kalau acara-acara seperti kemarin juga kita baru ngajain acara Kang ya, tanggal 5, tanggal 6. Alhamdulillah kita kedatangan dari Kasundan. Kasundan itu Pancaksilat Internasional. Itu seluruh dunia datang ke sini perwakilannya. Bule berarti ya? Bulenya ada, termasuk yang aktor internasionalnya Kang Cecep sama Kang Yana. Alhamdulillah datang ke sini. Itu baru 1 kali? Baru 1 kali. Itu ada event rutinan nanti? Insya Allah ada Kang. Karena kita dibantu juga dengan Kang Bubun preman pensiun, Kang Bos. Si Kang Bos. Betul. Nah, itu Kang Bubun itu siapanya? Nah, Kang Bubun itu sebenarnya kita itu ambasador. Ambasador di Glorious Theater Tamu. Kalau saya ambasadir. Jadi beliau itu entertain kita Kang. Oh, salam buat Mas Bubun nih. Ya, Kami sedang di sini nih, kreatif Betul, Kang Bubun. gitu. Kapan-kapan mungkin bisa dipertemukan dengan beliau. Boleh Kang. Nanti saya sebut. Ya. Karena beliau sekarang lagi sibuk syuting lagi kan VV gitu. Ya, semoga sukses buat beliau juga. Amin Kang. Nanti saya sampaikan salam makan ke beliau. Ya, siap dari kami, dari tim Ibun Kreatif. Siap. Mudah-mudahan ada kesempatan kita ngobrol bareng di sini. Siap. Buat Siap, Kang. Kang Bubun. Siap. Tadi terkait Fari yang dari karyawan lokal. Oke. Nah, untuk sekarang karyawan berapa orang? Kurang Kalau lebih nggak salah, ini saya takut nyebutin ya, 40 lah kurang lebih Kang. 40. Orang. Itu dibagi di beberapa divisi. Ya. Nah, karena divisi kita itu emang banyak Kang ya. Yang pertama divisi security, maintenance, terus F&B, bar, terus lagi glamping sama lapangan. Kita terbagi 6 divisi. Jadi bagi-bagi di sini juga ada, terbagi ada yang 2 shift, ada yang 1 shift dan ada yang 3 shift. Karena di sini tuh kan ada penginapan. Jadi yang khususnya tim glamping atau divisi glamping itu 3 shift Kang. Jadi aman, nanti kalau menginap di sini nggak culjen. Ada yang ngejaganya Kang, 24 jam room service-nya. Kamu yakin nggak aman? Nah, mohon maaf, termasuk di sini juga kan nggak ada sinyal Kang ya? Ya. Nah, di Ini sini kita bagus pakai, nih. Nah, itu kita pakai Starlink. Jadi satelit langsung kita itu pakainya WiFi. Gratis ya? Gratis. Tidak ditutup-tutupi. Aman kan? Oh ya, terkait fasilitas yang ada nih di DJK DJK ini. Oke Kang, siap. Apa saja tadi ada kayak saya tadi kan ganti, ada kamar ganti, ada kamar apa itu kolam rendamnya tadi. Yang fasilitas lainnya? Fasilitas lainnya, ya paling di sini tuh, mohon maaf bisa juga buat ram sih Kang. Jadi maksudnya seperti ini. Mungkin ke depannya fasilitas apa aja yang mau diadakan di sini gitu kan. Kalau sekarang itu masih segitu yang saya sebutkan, tapi ke depannya saya juga dengar dari manajemen di sini, insya Allah di sini bakal ada kolam renang khusus. Khusus, air panas. Air panas juga. Air Tapi hangat meren. sana air panas Kang, air anget. Air panas molotov. Di filter heula gitu. Kangge mau urang kali hoyong ngojay. Ieu mah kan khususnya kangge kamar obat lah, refleksi gitu kan, relaksi gitu, nyantai gitu kan. Ada emang kayak hoyong kangge murang kali. Nah, terkait akses nih, akses jalan. Karena Kawah ini, Kamojang ini bisa dari arah Garut, bisa dari arah Bandung, Majalaya. Siap. Nah, untuk mobil kecil nih, Nah, Fari. kalau mobil kecil boleh Kang ke Ibun juga, ya maksudnya dari Bandung ke Garut juga boleh. Tapi khusus bis kita masih jalur Garut. Karena Ibun tahu sendiri Kang, jalannya itu seperti apa. Bukan masalah jalan jelek ya, bukan, tapi konturnya nanjak terus, sama tikungannya kan serem-serem Kang di sana itu. Jadi belum masuk. Jadi kita itu sementara sampai sekarang kalau ada yang reservasi, kalau ada yang kunjungan ke sini, kita kawal dulu nih. Dikawal, meskipun dari Garut juga kita kawal Kang. Di perbatasan antara Samarang dan Tarogong. Jadi di pom bensin Malayu namanya itu. Oh, penjemputan. Penjemputan kita kawal ke sini bolak-balik. Karena kan
mohon maaf nih, jalan ke Garut itu masih jelek, Kang. Ini berarti Masih jelek nih, gitu kan. Masih jelek sama, aduh, sempit. Apura ya buat pemerintah nih. Ada pesan terkhusus tadi. Sebenarnya destinasi di Kamojang ini dari dulu ya, tapi berkaitan dengan tadi akses jalan. Mudah-mudahan segera diperbaiki untuk peningkatan ekonomi juga nih antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut nih. Mudah-mudahan jadi perhatian juga ya. Ya, amin Kang. Semoga ini podcast ini tersampaikan sama beliau-beliau nih. Ya waya. Masyarakat yang cuma minta. Gitu Kang. Tinggal itu aja sih sama penerangan kan di sini tuh masih waduh. Poek ya. Poek. Oh ya, berarti itu dengan PJU ya dari arah Garut maupun dari arah Ibun juga. Kalau Ibun sih jalannya udah bagus, ya. Tinggal pelebaran aja. Masuk bis itu gimana nih caranya bisa masuk bis? Kalau Ibun sih kalau menurut saya ya bagus ya Kang. Udah enak lah. Tapi kalau Garut, nah ya Kang bisa lihat sendiri nih. Udah jelek Kang, bolong-bolong. Aduh, jabat sempit di jalan, parwek, aduh, gitu Kang. Nah, jadi, Fahri, si pengunjung itu bilangnya seperti itu. Bukan kesininya jelek, bukan. Ini Kang, abi teh jalanna awon stasiun, gitu Kang, kebanyakan itu. Ya, buat para pengunjung dan calon pengunjung nanti ke Kamojang umumnya dan khususnya ke The Glorious ini, mudah-mudahan bisa memperhatikan kendaraannya ya. Siap. Dikarenakan ada tanjakan dan turunan yang curam. Betul. Kurang lebih itu turunannya 2 kilo 100 meter. Nah, Yang dikenal dengan jalan Monteng. Tuh, Monteng. Mama baru ingat nih, Monteng ya. Sama jembatan kuning Kang ya? Ya, betul. Nah ini Fahri, Oke, siap. terkait dengan pengembangan berikutnya. Pengembangan apa Kang? Rencana ini supaya lebih ramai Ke depannya? Ya. Ya tadi disebutkan. Jadi ada fasilitas-fasilitas yang ditambah di sini seperti kolam renang. Terus nanti mainan anak-anak outbound. Seperti itu sih Kang. Penambahan-penambahannya. Tapi kalau istilahnya bangunan-bangunan yang permanen kita kan nggak boleh. Karena di sini posisinya taman wisata alam, nggak boleh ngebangun yang betul-betul permanen. Kalau ini tanah pribadi mah kan, ini bisa disulap Kang. Tapi kan kita mah ngejualnya itu benar-benar pure alami seperti itu. Termasuk di sini pun kita nggak ngebabat satu pohon pun ya Kang ya. Kita ngikutin kontur yang ada di sini. Lahan kosong kita bangun, kita tata. Modelnya seperti ini, glamping sama kayak. Oh, hanya penataan gitu ya. Penata. Bukan pembangunan. Ikutin kontur. Ya. Jadi nggak ada penebangan buat lahan nih bagus nih, apa gitu, enggak Kang, nggak boleh karena aturannya seperti itu. Nah, untuk meningkatkan kunjungan nih, Fahri mungkin bisa berbagi dengan destinasi wisata lainnya nanti yang diterapkan semacam promosi itu. Nah, gimana di kawah ini? Di sini yang terkait promosi Kang ya. Iya. Promosi kita main di media sosial. Media sosial ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook juga dan ada YouTube. Nah, promosi ini masih dibantu sama Kang Bubun. Nanti bisa dilihat ya. Konten-konten di sini kebanyakan beliau, Kang Bubun preman pensiun. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, mudah-mudahan kami juga bisa lah. Boleh. Sebagai medianya. Siap ya Kan Kang. ayam beren. Oh, ayam beren siap Kang. Ini selama ini masih gitu Kang ya. Siap. Terus itu. Yang kedua, kita bekerjasama dengan Travel Legend. Travel Legend, alhamdulillah nih selama jalan 1,5 tahun ini kita udah sampai ke luar Jawa Barat. Jawa Tengah juga udah masuk. Travel agentnya dari luar Jawa Barat ya, juga? Betul. Kita buka open house ke sini, kita jelasin bahwa kawah Kamojang itu udah di-upgrade. Gitu sih Kang. Sama Travel Agent, sama IO. IO-nya itu bukan hanya IO buat yang kunjungannya aja. Termasuk IO seperti mau prawedding karena kita juga ada paket prawedding di sini. Termasuk paket honeymoon. Gitu. Kalau saya boleh honeymoonan? Boleh Kang, sama siapa Kang? Ya sama istri. Oh, istri kedua gitu. Aman. Ini boleh Kang, boleh. Fahri, kalau untuk tadi kan promosi. Nah, saya mau tanya nih 2 tahun berjalan ini tingkat kunjungan para wisatawan tamu itu ada peningkatan apa malah penurunan? Sangat meningkat. Kalau dipresentasikan ini lihat dari total kunjungan kan ya, hampir 100% dari total dari dulu sebelum di upgrade dari di Glorious Kamojang. Apalagi sebelum jadi dikelola oleh koperasi itu ya, termasuk ada manajemennya di sini juga, ini signifikan sekali kan. Karena orang kalau dulu kan yang saya sebutkan ke sini gitu hanya main aja ngelup udah pulang lagi. Kalau sekarang kan bisa menginap,
bisa foto-foto gitu kan, bisa berendam, bisa makan di resto sambil nongkrong gitu kan. Nah, Itu sih. untuk ini nih kan tidak jarang juga destinasi yang dikelola apalagi sama pribadi ya. Iya betul. Ada konflik lah dengan masyarakat lokal. Ini kalau khusus orang Ibun lah Nah, jadi Gimana? gini, emang masuk gitu. dulu itu ya sempat bersitegang lah Kang ya. Kenapa kok dulu kan Kawah Kamojang itu dari jam 4 itu nggak ditiket. Kalau dulu itu kan. Jadi los aja masuk ke sini. Sekarang kan ditiket. Nah, dulu itu pernah ada bersitegang lah sama warga lokal di sini, terus sama khususnya di luar kecamatan Ibun, Majalaya gitu kan. Nah, kita bikin open house juga nih sama Muspika yang ada di sini. Jadi Koramil, Polsek dari kecamatan, terus LSM, semua kita undang. Ada open house di sini. Saya kurang lupa lagi nih tanggal berapanya gitu. Nah, dari sana kita ada perjanjian lah Kang. Khusus warga lokal kecamatan Ibun bawa KTP itu tiketnya kita diskon. Berapa persen itu Pak Ari? Nominalnya dari 10 itu kurang lebih 15%. 15%. 15% dari tiket reguler. Kalau disebutkan, saya sebutkan aja nominalnya Kang ya, 25.000. 25.000. Itu khusus dewasa, anak-anaknya 20.000. Tapi dengan syarat bawa KTP. Identitas Ibun ya. Identitas ibu. Kalau dilihat itu hanya bayar PNBP-nya aja. Karena di kita itu kan yang saya tadi sebutkan, ini bukan milik pribadi. Kita itu milik pemerintah. Gitu. Kita hanya mengelola di sini ada PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak. Itu langsung ke Kementerian Keuangan. Jadi yang bisa disampaikan itu di sini mungkin untuk khusus warga Kecamatan Ibun yang berdomisili di Kecamatan Ibun. Betul. Silahkan datang ke kawah untuk KTP. menikmati dan dengan syarat Bawa KTP. bawa identitas ya. Ya. Boleh. Jadi bayarnya kalau ini mah 15%, lumayan kan Kang? Iya. Dari 40 jadi 25 kan 15.000 nggak ada juga. Jadi hanya bayar PNBP. Itu udah disepakati oleh Muspika yang ada di sini, termasuk LSM juga sih. Udah disosialisasikan ya Udah. sebelumnya. Itu sih. Nah, mungkin dari pihak Glorious ini ada yang mau disampaikan khusus ke masyarakat ya, paling tidak ke khusus masyarakat Ibun dan atau calon para pengunjung dari luar. Kalau disampaikan sih, saya nitip aja ke khusus di Kecamatan Ibun Kang ya. Kalau ke sini kita emang welcome, silahkan. Tapi dengan syarat bawa KTP aja. Karena sekarang itu banyak yang mengatasnamakan dari Kecamatan Ibun karena udah tahu nih dapat diskon gitu. Nah, gitu. Jadi khusus dari Kecamatan Ibun, jangan lupa kalau main ke Glorious Theater Kamojang bawa KTP-nya. Atau nggak bawa KTP, yang penting identitas yang ada Kecamatan Ibunnya. Nah, khusus anak-anak pun itu kan biasanya nggak ada KTP Kang ya. Ya. Paling bawa kakaknya juga nggak usah dibawa, dipoto aja. Di handphone pun nggak apa-apa, nggak usah fisiknya juga nggak apa-apa. Yang penting ada datanya. identitas. Karena nanti di sistem di sana kita dicocokin. Oh ini bener dari Kecamatan Ibun, keluarlah tiket yang khusus diskon. Oh, ada tiket khusus ya. Ada tiket khususnya. Soalnya saya gratis terus belum pernah. Hari Aka mah gratis banget tiket. Ya gitu. Nah khusus reguler juga di sini kami juga mohon maaf terkait fasilitas yang di jalannya Kang ya. Meskipun di sini masih jelek, tapi insya Allah terobatilah dengan suasana di The Glorious Theater Kamojang ini, karena kita suasananya masih alami, nggak ada pembuatan pohon, nggak ada kontur-kontur yang dibuat-buat. Di sini kita masih pure alami, termasuk airnya juga kita masih alami, air panasnya, termasuk juga di sini glamping sama tendanya kita bener-bener nggak ada bangunnya yang yang permanen, masih semi permanen semua di sini. Nah, tadi pesan ke masyarakat ya. Kalau pesan khusus ke rekan-rekan karyawan di sini Rekan-rekan karyawan. untuk pengembangan. Untuk pengembangan, nah paling karyawan di sini, aduh kalau itu sih saya gimana ya, belum bisa sih Kang, karena ada satu hal sih, kalau saya ngasih ini saya harus konfirmasi dulu sama beliau manajer di sini sih Kang kalau itu. Yang penting kita rukun, Nah itu sih lah. kerja bareng-bareng. Nah itulah Kang, gitu sih. Motivasinya seperti itu aja. Kalau pesan khusus, nah, pesan khusus buat siapa dulu nih? buat pemerintah. Kalau pemerintah saya belum berani Kang. Tadi sudah disampaikan Karena ini kan, dipancing. pemerintah, mohon maaf ini pemerintah, kita juga pemerintah sebenarnya kan, Kementerian Kehutanan itu pemerintah. Tinggal sinergitasnya aja, kerjasamanya aja antara kementerian dengan kabupaten. Kalau Karena saya ini kita- berani,
Ya Kang kan individu. Ya kalau saya sih Mas. Saya sebagai masyarakat. Ya gitu Kang kalau kami. Pertama, akses Betul. jalan dari Boleh, Kang, silakan. arah dua-duanya. Garut masih tadi ada jalan jelek. Ya betul. Terutama dari Cekaleang. Siap. Dari Betul. Bandungnya. Betul. Kalau bisa diperlebar jalan untuk bisa masuk akses mobil bis. Nah, ada beberapa titik dari arah Cieri, mobil rada hese masuk terus di Sasak Bandrek. Boleh Kang. Gitu di Ibun. Terus tanjakannya masih untuk mobil bis ya. Kalau mobil kecil mungkin bisa. Ya. Terus tambahannya minta ini ke Bapak, khususnya Bapak Bupati. Hampura, saya masyarakat. Mangga Kang. Tong di Cirian. PJU Pak. Ini kebetulan Kamojang itu penghasil listrik panas bumi terbesar, malah penyuplai Bali. Jawa Bali. Jalan ke Kamojang ini masih poek. Pabrik listrik masih poek Hampura. Iya Mario, kebetulan saya dari Ibun. Tolong dicatat. Boleh Kang. Atur nuhun ya, atur nuhun tos Tong kasampaikan. era. Atur nuhun Akang, atur nuhun. Itu mungkin Pak Ari. Siap. Sementawis. Mangga. Terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan kami bisa dipertemukan dengan tadi Kang Bubun, Bos Siap. Bubun, dengan yang lainnya di Siap, lain hari dan kesempatan yang lainnya mungkin. Siap Kang, siap. Itu Saya mungkin sampaikan. sukses terus buat Amin. DGCK Amin, ini. amin, amin. Mudah-mudahan tingkat kunjungannya semakin meningkat. Amin. Amin Kang. Mudah-mudahan begitu. Sukses selalu. Amin. Mungkin itu pemirsa dimanapun berada. Siap. Perkenalan kami untuk kali ini dengan Kang Ari dan DGCK ini. Mudah-mudahan semakin maju dan berkembang. Amin, Kang. Tingkat kunjungan wisatanya. Siap. Dan ada manfaatnya buat masyarakat sekitar juga. Nah, betul. Amin. Gitu mungkin. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.